masalah kamardikan ya. Kamardikan itu terus terang saya saksi sejarah nih. Kalau diakui, nggak diakui nggak apa-apa. Istilah kamardikan pertama kali itu yang menyampaikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pengen menanggapi sedikit mengenai bagaimana caranya akhirnya keris kamardikan ini menjadi sesuatu yang penting digelurakan. Karena pada dasarnya kegelisahan saya terhadap juru tembak itu karena minimnya apresiasi terhadap keris-keris batu. Saya pikir itu. Bagaimana caranya akhirnya kita bisa berkampanye mengenai kita harus pesan keris tentang bahwa apa yang kita pesan itu adalah tentang momentum atau apapun silahkan, tapi setidaknya kita mulai berani untuk memesan keris. Satu itu. Kedua, mengenai idiom kontemporer, kita kan sering membicarakan tentang keris kontemporer ini itu dan lain, tapi ketika ditelisik lebih jauh ternyata kontemporer itu kan bahasa Latin ya Mas, yang ya kurang lebih artinya post tempos itu terjadi saat ini. Tapi pada kenyataannya di era saat ini ternyata apakah keris-keris itu mewakili kontemporer? Saya pikir belum. Karena penciptaannya itu adalah seputar repetisi bentuk. Sedangkan kontemporer seharusnya misalkan saat ini kita sedang mengalami krisis pangan, berarti yang diciptakan adalah sesuatu yang isunya juga beririsan dengan krisis pangan atau perang mana dengan mana. Saya pikir itu sih. Dan kenapa kita tidak berusaha untuk mencari bahasa dari kita sendiri? Idealnya kita punya bahasa yang cukup menarik untuk mendefinisikan bahwa ini adalah keris saat ini gitu. Tidak menggunakan idiom Latin. Saya pikir itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini jadi sebelum melempar lagi ke termin kedua, saya nambahin Mas Denny, tadi lupa ya, jadi kamardikan itu sendiri kan, sebutan kamardikan ini sempat jadi perdebatan juga, sebagai untuk melabeli keris-keris baru gitu kan. Kayak tadi itu ada yang bilang, kenapa nggak keris kontemporer, salah satunya itu Pak Fadlizon waktu itu ya, kontemporer. Tapi saya sendiri sih cenderung setuju dengan sebutan keris kamardikan, karena ada dua makna yang menarik di situ. Satu adalah periodisasi, yaitu keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka atau setelah era-era kerajaan ini berakhir atau mereka gabung dengan NKRI. Makanya kemudian disebutkan era Hamardiko atau Kamardikan. Lalu kemudian di sisi lain kata Kamardikan itu adalah bebas berkreasi. Nah, tadi itu menciptakan model-model baru yang bahkan ada yang nggak mirip keris gitu. Tapi yang soal itu juga terjadi perdebatan apakah itu masih layak disebut keris atau tidak gitu. Kayak kemarin waktu diskusi di Solo itu, kalau dari isi Solo dia ada pakemnya bahwa kalau masih bisa dimasukkan ke warangka keris standar itu masih bisa disebut keris. Tapi kalau udah bentuknya yang lain enggak gitu. Itu bisa diperdebatkan ya. Tapi istilah kamardikan itu dari pameran di 2006 ya Pak Jimmy ya, di Bentara Budaya itu. Tetapi kemudian di TikTok dan lain sebagainya itu juga muncul kawruh-kawruh baru lagi katanya. Kemerdekaan keris kamardikan itu dari Solo katanya, dari PB 12 kan Sinuwun Hamardiko katanya, dari mana nih? Makanya kadang-kadang kan bagusnya literasi itu kita bisa melacak ya. Jadi nggak gampang kena hoak atau nggak gampang kena ya itulah konon katanya tadi itu. Makanya kalau saya tidak bosan-bosan bersama Pak Guntur, Pak Jimmy dan lain sebagainya mengajak untuk kita di keris ini cobalah belajar dari datanya, faktanya, bukan dari konon katanya. Karena gini, ada yang menarik nih Mas Cakra. Jadi Gareth Sholom, salah satu orang yang menulis buku tentang keris, orang luar, itu saya diceritain Pak Ferry, dia waktu riset di Indonesia, itu dia nanya pertanyaan yang sama ke orang yang sama 2 kali, tapi di waktu yang berbeda, jawabannya beda-beda. Makanya disinilah kemudian kalau kita memang serius untuk mengkaji keris ini secara ilmiah ke depan dan menjadi ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu lain, ya kita harus mengilmiahkan, yaitu dengan ditulis secara ilmiah dengan literasi gitu. Nah, itu teman-teman ya, nanti kita buka lagi. Ya. Semua sebetulnya sudah dijalankan semua, cuma
memang belum muncul. Maka dalam kesempatan ini, mari kita terus supaya muncul. Sekolah tadi udah ada di Solo itu, di SD, SMP udah ada pelajarannya, udah ada bukunya. Udah ada, cuma baru lokal Solo. Ya, itu inisiatornya salah satu diantaranya Mas Basuki yang sekarang di SNK itu sama Dokter Bambang. Dokter Bambang kepala rumah sakit Tangerang sini dulu. Sampai beliau bikin museum ya. Museum sama Brojo Buwono itu karya beliau. Tapi ya sayang biasanya begitu karena finansial kita ini mandiri, aman sendiri-sendiri, ya terbatas. Gitu, terbatas lah. Tadi makanya saya berharap dan bermimpi karena sekarang ini Pak Fadlison itu mendapatkan amanah Menteri Kebudayaan, moga-moga ya, semua pendamping beliau yang orang-orang hebat itu berkenan memberikan masukan-masukan penting untuk lestarinya budaya minimal khususnya keris. Jangan hanya untuk pameran, bukan itu. Pameran boleh, tetapi inti daripada yang Bapak sampaikan tadi mulai sosialisasi, edukasi, itu yang harusnya dilaksanakan. Tapi mohon maaf, saya melihatnya masih belum. Saya masih belum. Selalu hasilnya 4L, yaitu yang datang lu lagi. Kalau masih itu, ya belum melaksanakan amanah UNESCO tadi. Yang berikutnya masalah kamardikan ya. Kamardikan itu terus terang saya saksi sejarah nih. Kalau diakui, nggak diakui nggak apa-apa. Istilah kamardikan pertama kali itu yang menyampaikan Mas Kamti. Ya nggak Mas Jimmy? Mas Kamti. Yaitu keris yang diproduksi setelah kemerdekaan. Itu Mas Kamti walaupun tidak dipublikasikan. Itu pertama. Terus yang lain mengelaborasi termasuk Pak Guritno dan sebagainya. Nah, termasuk krisologi gitu. Nah, kemudian keris kamardikan yang mempunyai versi pemikiran kebebasan berkarya itu Mas Tony Yunus yang mencetuskan. Oke lah, itulah. Sekarang jenengan semua terserah mau milih yang mana. Termasuk tadi keris apa tadi? Kontemporer tadi udah dilaksanakan semua, apalagi waktu menjelang pameran keris for the world ya. Termasuk siapa itu pelukis ini? Ardi. Mas Hardi almarhum itu membuat keris macam-macam. Jangker macam-macam. Artinya penanda zaman. Beethoven, Obama, SBY, udah dibuat semuanya. Cuma memang promosinya nggak seperti yang kita harapkan sehingga jejak sejarah itu kurang didengar oleh sepanjang masa. Itu kira-kira ya. Jadi semuanya sudah dilakukan, cuma ya gitu, pier mati begitu. Yang kamardikan dan tua nggak ada tuanya itu Pak? Kamardikan martuahnya. Saya sepakat dengan Mas Dian tadi, yang masalah tua, isi, dan lain sebagainya itu seperti yang dijelaskan Mas Dian tadi. Tergantung daripada ininya cara pandangnya. Karena sampai sekarang belum ada yang namanya ahli spiritual tua. Ayo siapa yang bisa ngaku itu saya tak berguru. Belum ada. Orang yang ngomong ngaku sono, ngaku begini. Begitu saya ajak diskusi, ayo kita buktikan. Ya, belgedes perut. Semuanya begitu. Tapi itu tidak mematikan upaya kita, gelora kita dalam rangka melanjutkan amanah pergerisan dari moyang kita ini. Bagi saya adalah yang penting kita melakukan sesuatu. Contoh kecil misalnya, semua saya akan coba, walaupun hasilnya tidak boleh diyakini sebuah kebenaran. Contoh misalnya, saya mempunyai kumpulan besi dari 7 tempat. Ya, saya ambil besi itu dari 7 tempat yang saya anggap mewakili sebuah khasanah. Satu, saya ambil semua gedung tua zaman peninggalan Belanda, yaitu gedung yang direnovasi. Saya izin minta besinya, dan besi yang saya ambil itu besi khusus penyangga pintu dan penyangga jendela, karena filosofinya pintu dan jendela itu adalah suatu hal yang utama di dalam sebuah bangunan gitu ya. Setelah saya kumpulkan salah satu diantaranya, saya ambil dari gedung tua yang dari Kemayoran, mantan landasan udara itu kan, berarti mewakilkan matra udara. Saya ambilkan dari gedung yang digempur dari Tanjung Priok, mewakili daripada matra transportasi kelautan. Ya.
Saya ambil dari gedung tua yang ada di Kota Tua, itu mewakili sebuah komponen perdagangan, karena gedung perdagangan. Lalu saya ambil dari Mabes Polri, mewakili dari sebuah istilahnya unsur penegakan hukum lah ya, keadilan. Satu lagi saya ambil dari Gereja Belenduk, mewakili unsur spiritual, Gereja Belenduk Semarang. Saya ambil dari Pintu Seribu Semarang, itu mewakili unsur pemerintahan, karena gedung Pintu Seribu itu dulu itu tempatnya pusat pemerintahan. Itu. Dan kerisnya saya tempa, saya mencari dengan seseorang senior perkerisan namanya almarhum Atek, mungkin ada yang kenal? Nah, Pak Mas Jimmy mungkin kenal ya, Pak Atek itu luar biasa dulu, selevel Pak Guritno, cuma ya tidak moncer kayak Pak Guritno gitu ya. Saya membuat bilah itu jadi empat kodokan, digebuk di Banten yang tukang gebuk golok Banten kan terkenal kan, nah, kita gebuk di sana jadi 4, saya dapat 1. Kodokan ini saya simpen 20 tahun, karena saya bingung mau saya bikin di mana. Ada beberapa teman yang ngotot mau dibikin, saya bikinkan Pak, nanti saya bawa ke Madura, cepet hilangnya. Saya pertahankan sampai 20 tahun baru ketemulah Gulo Klopo ini. Makanya saya babar di Gulo Klopo, sekaligus menjawab tadi yang mengatakan apakah keris sekarang itu empunya juga melakukan sesuatu. Ya kita coba, walaupun kualitasnya seperti apa nggak tahu. Empu dulu juga nggak tahu juga, apakah dia mengaku dirinya sakti hebat juga nggak juga. Yang mengakui kan orang lain, gitu. Atas sebuah perjalanan dan catatan sejarah, kan gitu. Ini Mas Purbo itu konon kabarnya, walaupun orangnya tidak pernah ngomong, saya dengar bisikan itu keturunan empu, makanya dia punya mantra. Mas Purbo Bakoro itu, betul nggak Mas? Iya. Ya? Setiap digebuk dan prosesi, terutama nyepuh, itu pakai mantra dia, pakai mantra. Nah, kebenarannya walau alam nggak ngerti, yang penting dia umi-umi, kan? Puasa. Dan saya mengikutin, ya, ketika setiap saya memproduksi keris di Gulo Klopo, yang Mas Purbo puasa, saya puasa. Dan hasilnya seperti apa? Silakan lihat sendiri-sendiri. Karena penilaian saya pasti beda dengan penilaian rekan-rekan. Semua. Ya, terima kasih teman-teman. Nah ini Pak, kebetulan ada orang ya, Mas Abid sudah datang mengamanahkan kami untuk membagi 2 buku. Nah setelah tadi baik yang berbicara maupun bertanya, lalu karena bukunya hanya 2, sementara yang berbicara banyak, tapi ternyata ada benang merahnya cukup nih 2. Yang satu untuk Mas Cakra, karena juga untuk komunitasnya Mas Tajaya. Yang kedua untuk Mas Doni dan teman-teman ini kan komunitasnya juga. Nah nanti Mas Denny dan yang lain saya kasih dompet dari saya aja. Nanti saya cari buku di perpustakaan saya, nanti kita coba lihat. Jadi yang 2 ini diwakili Mas Doni dan Mas Cakra akan diserahkan oleh Pak Guntur. Didampingi Mas Abid, silakan Mas Abid. Silakan mendampingi penyerahan. Jadi tambahan saya, buku ini adalah menurut saya yang paling bahagia pertama kali melihat terbitnya buku ini. Karena apa ini? Generasi literasi berikutnya. Setelah saya mengharap penulisan keris itu berbasis literasi. Lah inilah yang berikutnya. Mas Abid, halo. Ayo kita serahkan kepada beliau. Sini dong. Ini Mas, biar di capture itu. Siap. 1, 2. Ya, terima kasih Mas Doni mewakili apa namanya? Oke. Terima kasih banyak. Mas Abid, terima kasih banyak. Kan yang satunya. Enggak Mas Abid, serahkan. Terima kasih. Oke, tambahan saya untuk menyerahkan buku saya ke Kanjeng Suryo. Nah, ini yang versi revisi. Enggak, nih taruh dulu aja. Nah, ini yang versi revisi, ini yang dibantu oleh Mas Dian. Jadi seiring dengan monggo tenun nggih, jadi seiring dengan saya sebarkan buku-buku saya ini,
izinkanlah saya kembali mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Toto dan kawan-kawan, Mas Jimmy, Mbak Tira. Ya, Mas Jimmy ini yang memfasilitasi saya ngerayu teman kita yang namanya Toto untuk mau membantu saya menciptakan buku ini, mensukseskan buku ini ya. Terus kemudian Mas Dian melanjutkan untuk merevisi ini. Ini buku yang ke-11. Ini buku yang ke-6 sampai 10, buku 1 sampai 5. Selanjutnya ini revisi jadi buku yang ke-11. Ini ya Mas Jimmy CS lah yang menyemangati kita semua. Walaupun tidak gampang. Makanya tadi Mas, kalau orang nggak jalanin nggak percaya. Beliau yang sudah menjalanin bagaimana sengsara dan susahnya bikin buku. Babak belurnya bikin buku seperti apa. Kalau yang ngoreksi sama ngebully gampang gitu, tapi menjalaninya. Dulu Mas Dian juga nggak percaya kalau buku ini satu buku biaya nyetaknya aja 10 juta. Ini satu buku. Beliau nggak percaya, datang ke sini. Mari kita buktikan, kita bikin ini biayanya bener, larang tenan. Beda kertas, ini beda. Ya. Oke, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol. Hunting keris, wisata keris, makannya harus dihabisin. Kalau enggak nanti nangis makanannya. Ada barista, mari kita nikmati barista. Oke. Ada kopi Amungme, kopi Kerinci, kopi mana lagi Mas? Mana itu kopinya? Kopi mana lagi tuh? Kerinci? Oh. Ayo. Pak penulis.